Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada? Saya pada hari raya Idul Adha ini sempat bersilaturahmi dengan yang biasa saya ajak diskusi, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Amanuddin. Biasa, karena ini untuk melayani klien. Dimanapun setiap hari usahakan ada materi yang harus dibuat karena harus menjawab pertanyaan. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari raya nih Pak? Ya alhamdulillah. Bapak sholat hari ini apa kemarin? Saya sudah sholat semalam. Oh sudah sholat semalam. Berarti puasa Arafahnya pun Jumat ya? Iya Jumat. Berarti sama dengan saya. Kalau saya puasanya Jumat, sholatnya Minggu. Iya, tak masalah, tak masalah. Tak masalah ya? Iya, jadi kalau itu kan bisa ambil mazhab ini satu, mazhab satu boleh. Oke, kita langsung Pak. Ini saya hari-hari kan menangani konflik rumah tangga Pak ya. Iya. Salah satu yang jadi masalah, karena saya juga maklumlah latar belakangnya bukan ilmu syariah, bukan ilmu hukum, tapi ilmu dakwah. Merendah terus ya. Merendah terus. Nah, salah satu problem di Batam ya, dan mungkin seluruh Indonesia, pelakor marak di mana-mana. Pelakor itu disingkat orang tuh ada yang mengatakan perebut laki orang, Iya. ada yang mengatakan pengambil laki orang, ada juga yang lain. Ada istilah pelakor itu lebih serem daripada hantu katanya. Masya Allah. Artinya tidak terlihat tapi nyata. Ya. Nah, ini saya ingin mengajak Bapak ngobrol itu sebenarnya dari sisi hukum, artinya syariat boleh tidak menjadi pelakor. Terus yang kedua, ya mungkin dari sisi hakikatnya. Dampaknya ini kalau memang boleh menurut agama tentu ada kebaikan, tapi apakah juga ada dampak tidak baiknya? Saudaraku, supaya sebelum Bapak menjawab, saya ingin jelaskan dulu. Pelakor itu yang saya maksud adalah perebut laki orang, ada juga yang beranggapan mengganggu rumah tangga orang yang ada kaitannya menjadikan laki-laki untuk jadi suaminya. Jadi sebenarnya tidak semua pelakor itu ya disebut pelakor. Ya. Pengambil laki-laki itu kan bisa saja orang tua menceraikan anaknya. Jadi bukan itu yang dimaksud, tetapi adalah seorang wanita lain yang ingin minta bagi suami kita, itu yang disebut pelakor. Nah, menurut Pak Haji nih, kira-kira pelakor itu Pak dari pandangan syariat itu bagaimana? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi untuk menjawab segala persoalan kehidupan, kita sudah dari sejak dulu sepakat dan komitmen bahwa kita harus merujuk kepada Al-Quran. Harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan beberapa kaidah hukum lain. Oleh karena itu, ketika orang bertanya tentang hal ini, kita pun harus merujuk ke sana. Dalam hal ini, ketika kita tidak bisa mendapatkan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma, maka kita mengambil apa yang disebut dalam maqasidus syariah. Yaitu tujuan utama syariat itu diturunkan. Tujuan utama apa? Yang kedua, apa yang disebut dengan kaidah-kaidah usul. Apa ini? Kaidah-kaidah hukum yang diambil dari Al-Quran dan hadis serta ijma, yang membuat ini adalah para ulama mujtahid yang kalibernya tidak diragukan. Mereka lah yang membuat kaidah ini, dan kaidah inilah yang digunakan untuk menjawab segala macam persoalan kehidupan. Nah, termasuk pelakor ini. Itu bisa dijawab dengan kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh para ulama yang tidak diragukan. Nah, apa itu kaidah itu? Dalam hal ini yang paling utama, maka syariat dan kaidah syariat yang pertama
jalbul masalih. Itu kaidahnya. Jalbul masalih artinya mengusahakan kebaikan. Mengusahakan kebaikan. Ya. Dalam hidup ini itu yang harus utama, syariat itu diturunkan adalah mendapatkan kebaikan, kemaslahatan. Yang kedua, daf'ul madari. Apa itu? Itu adalah daf'ul darar, itu adalah menolak ketidakbaikan. Yang satu membawa mencari manfaat, yang kedua menolak ketidakbaikan. Okay. Jadi pelakon itu tadi harus diukur dengan ini. Harus diukur dengan dua hal. Dua kaidah ini. Itu satu. Kemudian ada lagi ad-dararu yuzal. Kaidah juga. Kemudaratan ketidakbaikan itu harus dihilangkan. Harus dibuang, dihilangkan. Itu kaidah yang kita dapat dari apa yang dibuat oleh para ulama kita. Maka dengan demikian kita ukur pelakon ini, apakah dia mendatangkan maslahat? Tidak kan? Apakah dia membawa mudarat? Iya kan? Kemudian apakah dia tidak merusak keluarga orang? Merusak kan? Maka ketika kita kumpulkan ini dan kita baca ayat-ayat tentang keluarga, maka kita akan menyimpulkan bahwa secara umum ya, bahwa pelakon ini tidak boleh. Tidak boleh. Artinya tidak disetujui oleh syariat. Syariat pun tak setuju karena dia tidak membawa kemudaratan. Maslahatnya kan untuk perempuan aja, untuk istri orang itu kan tidak. Nanti berarti hakikat agama ini bukan hanya untuk diri sendiri ya? Ya jelas lah. Untuk orang banyak. Ya, itu adalah tujuan syariat itu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Bukan kita sendiri kan? Bukan. Oke. Oke, jadi gini Pak. Nah, ini menarik nih Pak. Karena ketika saya sering menasihati pelakor saya kan sebagai mediator tentu harus main tengah. Iya. Ketika ada seorang istri curhat kepada saya, suaminya begini selingkuh dengan wanita lain. Yang menurut istrinya itu pelakor. Tapi saya kan namanya tugas, saya panggillah wanitanya itu. Saya bilang, Ibu, kadang saya panggil Mbak ini bagaimanapun pelakor. Ada juga Pak, saya ini yang dibantah juga oleh pelakor. Pelakor sekarang ini kejam-kejam juga. Pak Mariono katanya, Bapak ini kan ustadz. Pelakor itu apa sih? Pelakor itu kan perebut laki orang. Kata dia. Saya ini kan tak merebut Pak. Yang berkeinginan menikah dengan saya bukan saya Pak. Suami dia itu. Tapi dasar istrinya aja yang tak pandai ngurus. Nah, jadi kok saya yang disalahkan? Bagaimana Pak? Kecuali saya ngejar-ngejar dia Pak. Wajar saya pelakor. Tapi saya ini justru suaminya itu yang ngejar-ngejar saya. Tapi karena ngejar-ngejar saya mau juga lah. Katanya kan itu. Nah, menurut dia, kata si pelakor yang menurut kebanyakan itu, yang salah tuh istrinya. Oke. Kemudian yang saya ingin tanyakan dengan Bapak, perempuan menikah boleh menikah dengan laki-laki yang sudah punya istri. Nah, itu Pak ya. Apakah itu pelakor juga Pak sebenarnya? Kan laki-laki itu boleh berbagi istri sebenarnya. Gimana menurut pendapat? Jadi ini ketika disebut perebut suami orang, ini kan konotasinya kan negatif ya. Karena dianggap mengambil suami orang. Tapi ada konotasi yang mungkin lebih lembut dan mungkin bisa mengarah kepada yang lebih baik. Ketika konotasinya begini, saya dinikahi oleh suami orang atas izin istrinya. Oh, kali itu bukan pelakor. Iya, artinya makanya ketika itu terjadi, maka dia bisa berubah kan? Iya. Karena begini, saya ingin mengatakan begini. Opsi ataupun opini masyarakat itu terbagi dua. Iya. Ada yang opininya laki-laki itu boleh berpoligami. Tapi ada opini yang mengatakan laki-laki itu tidak boleh berpoligami, monogami.
Maka ketika orang beropsi atau berasumsi boleh berpoligami, ini lebih mungkin kan terjadinya tadi itu. Karena dia dinikahi oleh suami orang asal izin, karena memang boleh berpoligami. Tapi orang yang mengatakan tidak boleh berpoligami, tidak ada kesempatan itu. Ketika ayat turun, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha ruba, itu opsi untuk seluruh orang yang berpendapat boleh berpoligami. Boleh berpoligami. Ini opsi yang direkomendasi oleh Al-Quran. Secara syar'i legal. Tapi di lanjutan ayat fa illam ta'dilu fawahida, ini opsi untuk yang beropini monogami saja. Dan ini direkomendasi juga oleh Al-Quran. Bahwa orang yang mengatakan tak boleh berpoligami itu benar, ayatnya ada. Artinya apa? Ketika orang ini mau berbagi suami dengan orang, tapi yang istrinya juga mempunyai pandangan poligami, kan tak masalah. Tapi ketika perempuan ini berpandangan hanya monogami, ketika ia mau juga berbagi mengambil suami orang, ini tak mungkin bisa. Jadi menurut Pak Haji, sebenarnya kita sepakat ya, apalagi orang Kementerian Agama dan semua kita umat Islam ya, poligami boleh. Gitu kan, sepakat itu. Cuman masalahnya bukan harus ya, selayaknya minta mendapat persetujuan istrinya. Betul. Gitu kan? Karena hakikat menikah itu kan bukan sekedar sah. Bukan. Tapi juga harus sakinah. Saya yang paling menarik apa yang disampaikan Pak Haji tadi, bahwa hakikat hukum ini kan syariat ya. Syariat. Dua ya. Makasih syar'i. Satu, ada nggak membawa manfaat? Membawa manfaat itu bukan hanya kepada dirinya. Artinya bukan hanya kepada istri yang pelakor kedua, tapi kepada anaknya, semuanya. Yang kedua, membawa muzorot apa tidak? Mudarat kan bahaya. Membawa muzorot, membahayakan orang lain, berarti menurut syariat pun tidak boleh. Tidak boleh, menjauhkan itu. Jadi apa saran Bapak kepada para wanita yang suka mencintai suami orang? Begini Pak, dalam hitungan saya, bujang masih banyak, duda masih banyak. Karena yang katanya jumlah laki-laki dibanding perempuan tuh 1:4 tuh omong kosong Pak. Karena data di Kementerian Kemendagri atau Dinas Dukcapil se-Indonesia Pak ya, jumlah laki-laki lebih banyak Pak, 50,1%, 50,2. Gitu ya. Lebih banyak laki-laki sedikit. Tapi dalam data itu usia produktif banyak perempuan. Jadi kalau jumlah itu banyak laki-laki, tapi usia produktif banyak perempuan. Apa lansia atau gimana? Bukan, laki-laki rata-rata cepat meninggal. Gitu. Makanya jarang kita melihat kakek. Yang banyak tuh melihat nenek. Lebih banyak janda daripada duda. Tapi cukup. Kira-kira sasaran Bapak kemana kepada orang? Saya melihat di Batam terlalu banyak duda yang butuh istri, terlalu banyak bujang yang butuh istri. Tapi si janda dengan gadis lebih suka orang yang bersuami. Maka disebut pelakor menurut masyarakat. Menurut hukum tadi kata Bapak, ada muzorot atau tidak, membawa ada. Apa kira-kira saran Bapak kepada mereka yang mungkin saat ini akan mencintai suami orang? Gimana? Baik, terima kasih. Ini sebenarnya bagian dari jerat-jerat setan. Jerat-jerat iblis. Karena kenapa harus mencari orang seperti itu? Ini kan akan membuat kerusakan rumah tangga orang. Kenapa tidak yang bujang? Kalau yang bujang akan membahagiakan. Jadi ini bagian dari jerat-jerat setan iblis supaya terjadi kekacauan. Rumah tangga orang kacau, kita kacau, dan banyak yang menjadi kacau. Mafsadat terjadi yang dihindari oleh syariat tadi itu. Mafsadat akan terjadi dan dihindari oleh syariat. Lalu
Itu pertama. Artinya apa? Ketika kita tahu bahwa ini jerat-jerat setan iblis, kita harus menghindar, harus menjauh. Ditata hati itu untuk kembali mencintai, menyayangi orang yang pantas untuk kita cintai dan kita sayangi. Ya kan? Oke. Itu satu. Mungkin ada hal lain. Ketika memang umpamanya tadi kan saya katakan, ini kan ada dua opini sekarang itu. Iya. Opini di zaman jahiliyah itu poligami itu biasa dan kalau tidak dilakukan itu menjadi masalah. Iya. Tapi opini di sekarang ini itu opininya adalah monogami. Jadi ketika Anda menghadapi umpamanya ini, Anda seorang perempuan yang memang mungkin bukan hanya tertarik, tapi suami orang itu pun tertarik kepada Anda umpamanya. Tapi Anda tahu bahwa istrinya itu dia menganut paham poligami. Iya. Maka itu ada kesempatan Anda. Iya. Bagaimana tadi konotasi mengambil istri orang itu berubah menjadi saya dinikahi oleh suami orang atas istri-istrinya. Itu kan masalah. Iya. Tapi ketika Anda melihat opini yang istrinya ini adalah opini monogami, jangan coba-coba Anda masuk karena Anda akan merusak keluarga orang. Berarti pendapat gini. Oke, ini menarik, Pak. Jadi gini, kalaulah ada seorang wanita, seorang istri, tak mau dipoligami, berarti kan menurut Bapak tadi opini atau pahamnya monogami. Dosa nggak kira-kira, Pak? Tidak. Gini, itu direkomendasikan oleh Al-Quran. Tadi kan sudah saya katakan, fa'illam ta'adilu fawahidah. Kalau tidak bisa adil, satu saja. Itu ada Allah yang bilang, satu saja kalau tidak bisa adil. Dan untuk mengatakan tidak adil atau adil itu yang paling paham itu istri. Oh, karena dia yang tahu selama ini. Bukan orang yang di luar. Bukan orang luar. Pengadilan agama sekalipun itu lebih tahu istri. Maka ketika dia tahu suaminya tak adil, dia sudah menganut paham monogami. Monogami. Ini Bapak ini termasuk yang membela perempuan. Bukan membela, kan ada yang opininya poligami, ada opininya monogami. Ini dua-duanya itu direkomendasikan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran pada An-Nisa juga disebutkan bahwa kamu walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kamu, kata Allah kepada Nabi, tidak akan pernah bisa berlaku adil. Oh, jadi ada Al-Quran menyatakan kamu tuh susah juga adil. Bukan susah, tidak akan bisa. Maka ini direkomendasikan pendapat perempuan yang mengatakan monogami itu. Karena sudah seperti itu. Oke, jadi begini. Nah, ini kepada laki-laki ya. Ini teman-teman diskusi ini banyak sekali, Pak. Iya. Menyatakan bagian ciri-ciri istri soleha. Nah, kata laki-laki. Istri itu ciri-cirinya adalah ketika mengizinkan suaminya poligami. Nah, berarti sebaliknya. Kalau istri tidak ridho suaminya poligami, dia bukan soleha. Berarti itu salah. Salah. Itu monogami. Itu direkomendasikan oleh Al-Quran. Ada dua ayat khusus itu. Sama-sama dalam surat An-Nisa. Sama dalam An-Nisa. Nah, jadi menurut Pak Haji Amanuddin, beliau ini dosen ilmu Al-Quran ya. Kalau saya kurang. Jadi mohon dipahami. Jadi kalau ada suami yang kebetulan istrinya tak sanggup dipoligami, jangan pernah memaksakan kehendak, jangan pernah mengatakan istri tidak soleha. Berarti paham dia ke situ. Itu jadi adil atau tidak adil itu bukan menurut pendapat orang luar. Tetapi orang yang selama ini ada di rumah bersama dengan dia. Nah, sekarang kalau bisa laki-laki ingin nikah lagi, yakinkan dulu bini itu. Betul, Pak? Kalau kita tak bisa meyakinkan istri, ya tak usah lah. Betul lah gitu, Pak? Betul. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, jangan nasi nak kawin aja terus membina istri pun tak bisa. Oke, terus gini, Pak. Ini kan fakta di lapangan. Banyak wanita sekarang mungkin karena ingin HP bagus, Pak ya, ingin berpakaian glowing. Itu wanita-wanita nih ya. Khusus kepada pelakor lah. Sementara dulu suaminya itu kan ketika menikah dengan seorang istri, ya, makan sepiring berdua, ya, masak sambal nasi garam, itu kan setelah suaminya mewah, gitu kan, dia mencoba menggoda wanita itu. Nah,
saran Bapak nih kepada mereka yang mencoba mengganggu suami orang. Apa sarannya supaya lebih ikhlas menikah dengan laki-laki yang kira-kira tidak harus langsung mewah? Kan banyak bujang, cuman bujang, tak ada duitnya, Pak. Nah, itu pula masalahnya. Apa saran Bapak kepada wanita yang mungkin sedang mencintai wanita orang suami yang agak sedikit lebih mapan, agar lebih mencintai seorang laki-laki yang sama-sama dari nol supaya lebih semangat? Kira-kira bagaimana, Pak? Iya, memang dalam hal ini kita tidak bisa kecuali kita kembali kepada agama sebenarnya. Kembalilah kita kepada agama, bahwa kita menikah itu kan mencari pasangan, mencari suami, dan semua itu sebenarnya tergantung kepada pertolongan dan keberkahan Allah SWT. Meskipun yang kita nikahi ini orang biasa-biasa yang tidak punya mungkin harta banyak, tapi ketika kita menikah itu banyak keberkahan yang akan muncul. Berkahnya akan muncul. Berarti kalau suami orang masalah, bukan masalah. Iya, betul. Jadi itu kembalikan perasaan itu kepada agama, bahwa kita berniat, luruskan niat untuk menikah karena Allah SWT. Allah akan bantu itu, insya Allah bantu Allah tuh, supaya kita naik ekonomi kita pelan-pelan. Nanti kita bisa juga seperti orang lain gitu. Oh ya, berarti gini menurut Pak Haji tadi ya. Jadi teman-teman ya, khususnya para wanita, ini klien saya nih ya, yang nak ganggu suami orang ya. Jadi kata beliau tadi, kembalikan kepada hati kita, kepada iman, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menikah dengan seorang laki-laki dari nol, dia tidak terikat dengan masalah istrinya, insya Allah hidup akan berkah. Insya Allah, amin. Karena kita tidak mengganggu kebahagiaan orang. Iya, betul. Tapi kalau kita sudah mencoba mengganggu kebahagiaan orang, meskipun dia punya harta, punya ini, ya mungkin tidak berkah, Pak. Sama dengan kita mungkin bisnis atau usaha apapun, kalau ada yang terzolimi, saya kira kan tak berkah juga usahanya. Berkah juga. Tapi kalau misalnya tidak ada yang terganggu, insya Allah berkah. Ini lagi, Pak. Kepada para istri. Apa saran Bapak nih? Istri yang mana? Istri yang suaminya modern. Istri yang istri sahnya. Supaya suaminya tidak direbut pelakor. Nah, ini kan banyak istri ini tak sadar, Pak, bahwa pelakor itu sebenarnya ada di tangga kita itu. Pelakor itu kan bisa teman kantor, teman istri itu sendiri, dan ada di sekitar perumahan kita. Pelakor berserak di mana-mana. Apa saran Bapak kepada para istri bahwa supaya suaminya tidak direbut pelakor jahanam? Ya, tentu saran saya ini terutama kepada istri-istri yang mempunyai opini bahwa suaminya harus monogami, tidak boleh poligami. Dia pahamnya adalah monogami, artinya dia hanya dia istrinya. Maka saran saya adalah penuhi kebutuhan suami dengan sebaik-baiknya. Penuhi kebutuhan suami dengan suami sebaik-baiknya. Bahkan apa yang diinginkan. Kenapa? Karena ini terjadi kadang-kadang karena adanya yang tidak dipenuhi. Jadi apa yang diinginkan suami, berikan kepada suami sepuas-puasnya. Makanya dalam Islam itu salah satunya disebutkan, seandainya suamimu mengajak ke tempat tidur, kamu sedang masak, layani dia. Karena ketika itu tidak layani, ini peluang dia untuk berpikir macam mana ya aku ya, mungkin aku bisa jadi yang lain, kan begitu. Karena tidak terpenuhi. Makanya semua keinginan suami yang sesuai dengan syariat itu penuhi sebaik-baiknya. Ketika ini Anda tidak terpenuhi, maka peluang yang pemikiran yang lain itu bisa terjadi. Jadi jelas ya. Jadi kepada para istri yang kebetulan memiliki keyakinan monogami, atau tidak ingin suaminya berbagi, kecuali yang ingin suaminya berbagi lantalah. Jadi yang tidak ingin berbagi suami, kata Pak Haji tadi, penuhi semua kebutuhan dan keinginan suami, yang sesuai syariat. Yang sesuai syariat
supaya otak suami itu tak pindah ke lain hati. Iya. Dan sebenarnya Pak Haji, Iya. kita ini kan sama-sama Sama, laki-laki iya. Bapak laki-laki, saya istri ini sebenarnya menurut saya Pak, kalau sudah memenuhi semua kebutuhan suami, Iya. ya istri ya, kalau sesuai syariat, saya kira walaupun toh kita ingin mencintai, ingin memiliki wanita lain, mungkin hanya sebatas keinginan. Betul. Ketika mau melaksanakan, perasaan tuh ada. Perasaan. Ini masalahnya Pak, sudah bini cerewet, dah mukul, masam bau, masam. Ketawa Pak tadi kan? Iya. Wajar otaknya sih nak kawin aja Iya, terus. iya. Kebetulan pelakor nih banyak di kiri kanan. Wah, ada itu masalah sih. Tapi kan ini ya, saya ingin pertegas lagi apa yang sampaikan Pak Haji. Cobalah penuhi kebutuhan suamimu, pelayanannya, jangan cerewet. Insya Allah suami tidak akan kemana-mana. Insya Allah. Sebenarnya begini Pak, entah Iya. sama apa tidak kita ini sebenarnya. Iya. Laki-laki ini kadang-kadang Pak cuman nafsu kuat, tenaga kurang. Itu betul juga. Hangat di pangkal, lemes di tengah, mati di ujung. Ah, Betul, iya, Pak? ya, sesuai dengan apa kan? Nah. Kondisi sesuai dengan usia juga. Artinya Pak, sebenarnya laki-laki ini Pak ya, tak mungkin pula memaksakan kehendak kalau istri telah melayani dengan Betul, iya, sebaiknya. iya betul tuh. Oke Pak, terus begini, Iya. banyak para istri curhat dengan saya Pak. Mm-mm. Apa sih peran Kementerian Agama, peran pemerintah, peran polisi mengatasi pelakor yang berserak di mana-mana? Itu ya, kok dibiarkan saja suami orang bergaul, tidak ada teguran. Jadi sebenarnya ini bentuk keputusasaan seorang istri sebenarnya. Karena pelakor itu sebenarnya ada di mana-mana. Iya, iya, iya. Tapi kadang-kadang kalau istrinya tidak ngadu, itu kan pemerintah kan juga tidak bergerak. Iya, betul. Tapi ketika dia ngadu, mungkin diceraikan Iya. oleh istri, oleh suaminya. Iya. Ini kan serba sulit. Iya. Akhirnya perempuan dalam posisi terzolimi. Iya. Ini pendapat Bapak nih selaku orang tua, Iya. pada RT, kepada RW, kepada Kemenak, ketika melihat, tahu dengan mata kepala sendiri, khususnya RT RW yang ada di perumahan, ketika suaminya main gila dengan wanita lain, boleh nggak menurut Bapak semua kita negur? Iya. Gitu ya. Jangan hanya istri gitu Pak. Iya, iya. Kalau istri yang negur, Iya. nanti ceraikan kamu. Iya. Tapi perlu nggak orang lain yang ikut campur? Menurut Bapak gimana? Ya, ya jelas. Jadi kan hadis itu kan berbunyi man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Siapa? Kata siapa kan itu semua orang. Semuanya. Semua orang. Siapa yang melihat kemungkaran falyughayyir, maka dia harus merubah biadih. Biadi itu dengan kekuasaan. Dengan kuasaan. Pak wali kota ada kekuasaannya, Pak camat, Pak apa semua sampai ke RT punya kekuasaan. Fa'ilam tastati fabilisani. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan dengan lidahnya. Fa'ilam tastati bi qalbi wa huwa adhaful iman. Kalau dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Jadi yang diam Tadi itu adalah orang yang paling Imannya lemah imannya. Cuma masalah kita kategorikan lagi. Artinya ini kan tidak semua orang bisa bicara. Kalau kita dalam satu RT itu ada umpamanya 50 orang, yang paling bisa bicara kan RT-nya. Iya, betul. Tidak semua. Nanti kalau semua juga masalah kan nanti menjadi apa. Tapi itu intinya itu semua ya di Kemenak harus dengan penyuluh-penyuluhnya mungkin buat banyak apa kegiatan-kegiatan. Pak RT juga bisa membuat acara. Setiap instansi menjaga karyawannya. Jangan-jangan karyawannya bercewek pula antara karyawan, ya kan? Ya sampai segitu. Iya. Jadi selaku kepala di satu Kadang-kadang kepala tuh tahu juga itu Pak. tahu dia diam-diam, Iya. karena mungkin dia jangan-jangan dia melakukan itu juga. Iya. Ada ini masalah kan? Iya. Nah, ini hadis ya. Siapa melihat kemungkaran, siapa saja, tapi tentu dia melihat kondisi lah. Iya. Dan cermin diri, jangan-jangan dia tidak kuat untuk melakukan itu. Tapi pada intinya semua harus memberikan nasihat itu. Oke, kenapa saya tanya begini Pak? Iya. Saya ini kan lebih membawa perasaan wanita Pak. Betul. Karena yang banyak curhat kan perempuan. Iya. Banyak wanita mengeluh.
orang cuek, Pak. Banyak pelakor menempati perumahan misalnya, RT RW. Kan biasanya ada RT RW yang baik meminta surat buku nikah. Betul. Ya, identitas. Iya. Ini ada yang los-los saja. Ada. Yang penting dapat duit 300.000, 500.000 loh. Semua kita tahu. Tetangga yang selingkuh. Iya. Umumnya tetangga juga tahu. Iya. Teman-teman juga tahu. Iya. Si A ini ada main gila di kantor. Iya. Saya tahu. Iya. Dia punya istri. Iya. Nah, itu yang saya maksud. Berarti jawaban dari Pak Amanuddin ini sangat tegas. Iya. Apabila kita melihat kemungkaran, semua kita harus bertindak sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang kita miliki. Ya. Kalau saya sebagai atasan, kalau punya anak buah tak betul main gila dengan sesama karyawannya atau dengan orang lain, panggil. Jangan nunggu istrinya ngadu. Gitu kan maksudnya. Nah, kalau sebagai RT RW ya panggil. Sebab begini, Pak. Kalau harus istrinya yang ngomong, takut dia. Bingung dia, Pak. Nanti saya ngomong dengan suami saya, dia keluarkan kalimat, "Aku ceraikan kamu." Bagaimana anak saya? Makanya banyak bini yang menekan hati, kurus, mati dia. Kasian. Nah, hari ini kepada semuanya ya, untuk RT, RW, semuanya lah. Mari kita sama-sama cegah pelakor ini. Tapi sebenarnya khusus kepada para pelakor yang kesulitan cari suami. Saya kan buka biro jodoh. Itu bagus, bagus itu. Saya ada stok sekarang 297. Saya support itu. Bagus itu. Masalahnya banyak perempuan, laki-laki gitu. 90-an. Tapi ada kan? Ada 90 yang mencari suami, yang 200-an itu 90 yang mencari istri, yang 200-an mencari calon suami. Jangan terlalu banyak milih. Jangan terlalu banyak milih dan utamakan agamanya. Itu yang penting. Agama, Pak, ya? Agamanya. Insya Allah. Begini kepada laki-laki ya juga, Pak. Menurut Bapak, supaya lebih sayang dengan istri, supaya lebih peduli dengan istri, banyak laki-laki ini tak betul juga, Pak. Kenapa selingkuh? Bini aku cerewet. Kenapa selingkuh? Aku ingin mencari yang lebih muda. Saran Bapak terhadap suami yang mau nikah lagi karena alasan istri cerewet, karena alasan istri sudah tidak cantik lagi. Kalau alasannya dua, anak sudah punya, ekonomi pun pas-pasan, artinya belum adil lah menurut kita. Tetapi umumnya kan suami selingkuh itu karena dua itu saja, mungkin mencari kesenangan duniawi gitu kan ya, atau sekedar ya mencari kepuasan saja. Menurut Bapak apa saran kepada suami supaya tidak main gila dengan pelakor? Ya, Pak. Ya, yang pertama semuanya kembali kepada tujuan dan hakikat perkawinan. Jadi harus merasakan bahwa saya menikah ini karena agama. Karena agama. Lagi-lagi agama. Agama yang dipatokan. Kemudian kalau umpamanya dia sebenarnya dia ingin berpoligami itu bisa saja itu bukan hal yang salah. Dalam arti begini, tadi kan sudah saya katakan bahwa supaya suami itu tidak kemana-mana, istri harus memberikan layanan yang lengkap, yang paling bagus, yang lengkap. Ketika itu dilakukan, maka kan suami kan tidak akan macam-macam ya. Tapi ketika suami juga masih macam-macam, berarti ini kan ada masalah. Mungkin cerewet tadi itu. Kalau cerewet kan dia kasih tahu, kalau kamu cerewet lagi saya akan ceraikan supaya dia berhenti. Jadi ada istilah edukasi dan juga sebenarnya pada waktunya ada ultimatum sebenarnya dari seorang suami. Pendidikan. Jadi kan gini, Nabi itu kan pernah mentakhir dalam bahasa lain itu semacam ultimatum kepada istri-istrinya. Kalau kalian mau dunia dan kemewahannya, kesini saya akan ceraikan. Tapi kalau kau mau
akhirat dan saya dan kemudian sini sama-sama kita. Artinya seorang suami bisa mengultimatum istrinya, kalau kamu tidak berhenti cerewet, saya akan ceraikan kamu. Berarti kamu senang dunia, tidak mau akhirat. Kalau gitu. Iya. Berarti sang suami juga harus mendidik istri ya. Iya. Jangan hanya gara-gara istri tak cantik, istri tak cerewet, istri tak baik, tiba-tiba cari wanita lain. Itu kan belum tentu solusi kan. Iya. Bina dulu istri. Ya. Saya kira itu Pak Haji, jadi teman-temanku, sahabatku, berarti yang pertemuan kita ini dapat kita simpulkan pertama ya, bahwa pelakor itu sebenarnya perebut laki orang minimal itu akan mengganggu rumah tangga orang. Betul. Tidak membawa manfaat. Iya. Kemudian juga akan menimbulkan mudarat. Khusus kepada pelakor, jangan cari enaknya saja. Iya. Yang penting saya sah, yang penting saya sudah tidak zina. Tapi kalau ada orang yang menderita, ada istilah menari-nari di atas luka orang lain, gitu kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti sebenarnya menurut syariat dan hakikat pun tidak boleh. Tidak boleh, dilarang. Satu. Yang kedua, pada para pelakor juga ya, bahwa menikah itu carilah yang berkah. Betul. Kalau pelakor itu rata-rata menikah dengan suami orang dengan alasan dia sudah mapan, ingat kemapanan itu kan ada istrinya. Iya. Kalau kita menikah dengan dia berarti kan bermasalah. Bermasalah itu berarti kan tidak berkah. Iya. Yang berkah itu hanya tersiksa batin saja. Iya. Jadi lebih bagus cari yang miskin, cari yang biasa-biasa, tetapi penuh keberkahan. Keberkahan, insya Allah. Nah, kepada para istri, itu tadi kata beliau, kalau suamimu tidak ingin poligami, mungkin dirimu memiliki paham monogami, ya layanilah yang terbaik. Iya. Ini kalau mulut cerewet, bau masam, muka masam, suami sakit adik terus, ya wajar nikah lagi. Jadi intinya jangan mudah nyalahkan suami. Iya. Untuk Anda wanita, istri catat baik-baik. Sebenarnya suami tahu juga, suami ini kan hanya nafsu kuat, tenaga kurang. Hangat di pangkal, lemes di tengah, mati di ujung. Jadi sebenarnya kalau istri sudah melayani terbaik, tak mungkin dia selingkuh. Tak mau lagi, insya Allah. Lagi kepada laki-laki ya, kalau istrimu dianggap tidak cantik, ya belikanlah bedak mahal. Ini bedak pipa aja gimana. Kemudian juga ya, bina istri itu jika perlu, kata Pak Haji, ultimatum. Ini kadang-kadang istri tak baik itu kadang nggak pernah dididik. Didik dulu. Kepada semua masyarakat, mari kita selamatkan rumah tangga kita dan rumah tangga orang lain. Karena Pak Haji, banyak sekali pemahaman kita, contoh nih, melihat tetangga main gila dengan wanita lain di luar sana. Diam aja kita, kata istrinya kan. Yang penting bukan rumah tangga kita, yang penting bukan keluarga kita, yang penting bukan anak kita, itu kan orang lain. Tak usah kita urusi orang lain, nanti kita pula kena batunya. Ternyata itu menurut Pak Haji tidak boleh. Karena kita wajib mencegah kemungkaran sesuai kapasitas kita. Kalau atasan RT RW itu lebih tegas ya. Kalau tetangga minimal nasihat. Tentu caranya jangan dipermalukan. Bicara hati ke hati. Kalau semua kita bersama-sama mencegah pelakor agar tidak merusak kemana-mana, insya Allah rumah tangga terselamat. Insya Allah. Saya kira itu Pak Haji. Terima kasih atas pertemuannya sore ini. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan Pak Haji selalu sehat, selalu memberikan manfaat, dan tentu keluarga kita sehat walafiat, dan tentu sakinah mawaddah warahmah. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.